Kita lanjutkan diskusi kita terkait paspor diplomatik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pak Charles, Pak Ikrar, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Nah, suara ini yang harusnya banyak direkam oleh anggota Dewan yang terhormat. Nah, kita juga akan membuka lain bagi Vox Populi, bagi suara rakyat ini, walaupun kita bukan Tuhan, tapi ada wakil rakyat juga di sini, dengan memberikan kesempatan melalui sambungan telepon untuk berinteraksi dengan narasumber. Sudah bergabung bersama kita Bapak Ungga dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ini pantainya indah sekali di Bau-Bau. Pak Ungga, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Apa kabar, Pak Ungga? Ya, baik. Saya paling senang dengan pantai di Bau-Bau, Pak. Luar biasa indahnya. Oke, komentar Anda, Pak, terkait paspor diplomatik buat anggota Dewan. Oh, saya sangat tidak setuju, Pak. Yang perlu diperhatikan itu, Pak, kalau bisa kasihan rakyat kecil. Utamanya kaum buruh, Pak. Oke, silakan. Jangan cuma wakil-wakil rakyat itu yang banyak dimanja-manjain, Pak. Kasihan buruh, kasihan rakyat kecil, Pak, di negeri ini. Iya. Ada usulan, Pak, masukan buat anggota Dewan? Usulannya kalau boleh, tidak usah itu urgensi paspor diplomatik itu. Untuk rakyat kecil saja, anggaran-anggaran yang ada di negeri ini, yang anggaran-anggaran itu. Ya, Pak Ungga, sebagai warga masyarakat, apakah Bapak sudah merasa terwakili oleh anggota Dewan kita yang terhormat? Untuk saat sekarang kayaknya belum. Apa yang belum terwakili, Pak? Bapak bisa sampaikan. Ada Pak Charles Honoris di sini, wakil rakyat kita dari fraksi PDI Perjuangan. Masalah upah buruh di negeri ini masih terlalu minim bagi kami. Bapak profesinya apa, Pak Ungga? Aktivitas sehari-hari? Untuk sehari-hari kita sebagai Pramutaman, saya sebagai Pramutaman Kota Bau-Bau. Oke, Pramutaman ya. Bapak berkeluarga, putra-putri berapa, Pak? Saya sekarang anak dua, putra semua. Oke. Bapak sudah berapa tahun menjadi Pramutaman, Pak? Ya, masih sekitar 4 tahun lebih. Oke, Bapak statusnya pegawai negeri sipil, honorer, kontrak atau apa? Masih katanya masih status PPTT. Oh, oke. Ya. Bapak sudah punya paspor belum, Pak? Ya. Bapak punya paspor nggak? Tidak. Oke. Kalau anggota Dewan punya paspor nggak apa-apa dong, Pak? Paspor diplomatik. Aduh, kasihan juga, kasihan. Lebih penting perhatikan rakyat kecil dibanding mereka itu. Oke, baik. Baik, Pak Ungga, terima kasih atas komentarnya. Salam buat rekan-rekan yang ada di Kota Bau-Bau yang sangat indah itu. Selamat malam, Pak. Iya, Pak, iya. Ya, saya sangat setuju dengan berita satu ditayangkan seperti setiap malamnya itu tentang tal apa. Ya, saya sangat mendukung berita satu. Terima kasih, Pak. Itu kita anggap sebagai pujian. Memang berita satu mudah-mudahan bisa menjadi wadah juga bagi masyarakat Indonesia. Ini sampai produser saya berteriak di telinga, saking bahagianya. Mungkin Pak Ikrar bisa mendengar suara ini. Iya. Pak Charles, komentar Anda, ini suara rakyat. Iya, jadi kembali lagi saya sampaikan, sebetulnya ini hal kecil ya, mengenai paspor diplomatik ya mungkin mendapatkan atensi lebih dari yang seharusnya. Ada banyak hal permasalahan yang besar yang kita hadapi. Atau memang sengaja untuk menutupi persoalan besar? Enggak lah, saya rasa ada ya mungkin ada pihak yang ingin membesar-besarkan, tetapi fokus kita lebih baik kepada hal-hal lain yang memang mendesak ya. Tadi disampaikan oleh penelpon kita dari Bau-Bau. Memang kondisi kesejahteraan rakyat kita belum sesuai dengan kita yang inginkan. Naiknya harga beras mempersulit hidup rakyat sehari-hari. Tetapi kembali lagi ke paspor diplomatik ya, ini kan masih wacana, belum ada aturannya, masih perlu persetujuan dari Presiden. Saya cukup yakin bahwa Pak Jokowi adalah orang yang percaya dengan sistem ya. Artinya ketika aturan ini diterbitkan, apakah nanti diberikan adanya paspor diplomatik untuk anggota Dewan, tetapi akan ada sistem yang mengatur itu. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, penggunaan itu dikontrol dengan baik gitu, bahwa paspor itu diberikan hanya ketika anggota tersebut akan pergi untuk tugas dinas dan dikembalikan lagi ke pemerintah atau siapapun itu. Jadi saya yakin bahwa Pak Jokowi bisa membangun sistem yang baik, termasuk untuk
pengaturan mengenai paspor diplomatik untuk anggota DPR. Oke, Anda yakin sekali seperti itu. Tapi Pak Ikrar, jangan lupa, ini kan proses politik juga sedang berlangsung. Ketika Pak Jokowi menjadi bagian dari dinamika politik, di mana ada koalisi yang di sana yang juga sedang gontok-gontokan, bahkan ada yang mau pecah koalisi gitu kan, bisa nggak dijadikan sebagai bargaining power bagi pihak-pihak yang berkepentingan di Dewan sana melalui isu paspor diplomatik? Ya, ini kan sebenarnya udah menjadi bagian dari bargaining power, sudah menjadi bagian, ya. Bagian yang lainnya misalnya ya, yang tadinya seorang anggota DPR itu hanya mendapatkan asisten 3 orang, sekarang 5 orang. Tadi 2 atau tadinya 3, sekarang jadi 5, ya kan. Kemudian macam-macam ya, itu termasuk bagian dari buat saya tuh take and give di dalam politik ya. Tapi yang jelas ya, baik itu teman-teman di DPR ataupun teman-teman di eksekutif, itu yang tadi suara dari bau-bau itu yang harus didengar. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, di tengah misalnya pendapatan buruh misalnya kan, yang memang sudah sangat terbatas itu, ada kenaikan harga beras, kemudian ada kenaikan harga BBM dan sebagainya, itu memang cukup memberatkan ya. Dan Anda juga tahu bahwa kalaupun mereka itu terjadi kenaikan di dalam upah buruh ya, itu kenaikannya itu sangat kecil sekali ya, dibanding kenaikan harga-harga kebutuhan. 1 tambah setengah ya 1,5 dan sebagainya. Sementara pada tingkatan level yang atas itu udah sesuai dengan deret ukur ya, misalnya 2 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Saya beri contoh misalnya kayak pemberian tunjangan kinerja bagi teman-teman di kantor pajak ya, dari Jokowi ya, yang itu lonjakannya itu sampai berlipat-lipat ganda. Itu tadi saya katakan mengikuti deret ukur ya, bukan deret hitung. Nah, sementara yang kecil-kecil itu masih deret hitung, yang Anda tahu ya, kalau kemudian nanti itu jomplang antara orang-orang atau pejabat-pejabat di tingkat atas dengan masyarakat ini ya, itu kan indeks koefisien Gini-nya itu kan akan melebar. Kalau pada masa SBY itu masih 0,43, yang saya takutkan pada era Jokowi, di akhir era Jokowi, itu malah menjadi 0,50 atau 0,51 ya. Iya, artinya semua itu butuh perhatian atau fokus ya dari semua pihak termasuk wakil rakyat kita. Betul. Bukankah melakukan studi banding, belajar dari negara-negara sukses, itu juga bagian dari tugas untuk memperbaiki kondisi dalam negeri? Begini ya, beberapa teman anggota DPR itu kan juga ngomong sama saya ya, sebetulnya Mas Ikrar, sebelum kita melakukan studi banding, kita bisa melakukan studi banding melalui internet. Oh iya, ya. Sekarang walaupun saya harus mengatakan ya, bahwa studi banding secara langsung itu memang penting. Ya, melihat langsung ya. Karena misalnya ya, kalau misalnya teman-teman di DPR di DKI Jakarta misalnya, untuk kemudian tidak berantem dengan sang gubernur ya, itu bisa ngelihat aja bagaimana sih itu kalau kemudian DPR di sebuah negara bagian di Australia misalkan, itu berdebat dengan premiernya misalnya kan, itu kan bisa gitu. Jadi bisa kita lihat kalau kemudian ada yang menggunakan kata-kata yang kasar, apa yang diucapkan oleh sang juru bicara DPR atau yang di sini disebut sebagai ketua DPRD-nya itu ya, itu bisa kita lihat ya. Atau kemudian bagaimana proses pembuatan kebijakan itu berjalan, memang bisa langsung. Tapi susah nyambung, orang yang satu bahas UPS, yang satu bahas USB. Udah beda frekuensi sebenarnya. Yang susah nyambungnya itu kalau kemudian di dalam otaknya ini adalah itu masa kerja cuma 4 jam, hitungannya jalan-jalannya berhari-hari, itu bakal nggak nyambung gitu. Karena otaknya udah kapan gue mau ke shopping center ini gitu. Itu kan kata seorang peneliti ya. Kalau jadi anggota dewan mungkin beda kali ya. Dan itu udah terbukti di DPR yang lalu ya, sampai teman-teman anggota PPIA ya, yang ada di Jerman, di Australia, sampai ngintilin tuh kemana aja tuh anggota direkam DPR. loh, direkam ke YouTube. Kemudian ada teman-teman yang kemudian ketangkep wajahnya dan sebagainya ya. Iya, ada yang naik pesiar di sungai itu yang lumayan fotonya kemana-mana gitu ya. Ya, oke lah begini, dalam perspektif yang berbeda, Pak Charles, Anda kan anggota dewan yang memang wakil rakyat kita, wakil Tuhan di muka bumi kalau saya bilang. Kalau hakim. Ya, itu hakim ya. Iya betul, sudah ada yang punya. Nah, apakah dengan tidak memiliki paspor diplomatik bisa dijadikan sebagai sebuah alasan untuk tidak meningkatkan kinerja dan prestasi anggota dewan? Ya kembali saya sampaikan, saya rasa ada tidaknya paspor diplomatik tidak akan mempengaruhi kinerja kita ya dalam hal kunjungan ke luar negeri, melakukan tugas negara.
Contohnya selama ini sampai saat ini pun kita ketika melakukan tugas negara di luar negeri tidak dibekali paspor diplomatik dan baik-baik saja. Saya ya seperti yang saya sampaikan tadi ke UN Conference di Sendai, pergi ke sana mengikuti acara, selesai pulang ya baik-baik aja, nggak ada masalah, tidak dipersulit. Dengan paspor dinas saja kita sudah diberikan kemudahan di imigrasi Jepang ya, jadi nggak ada masalah. Dapat lounge juga, makan nggak? Itu di luar dari konteks paspor ya kalau itu. Karena yang dipegang paspornya beda. Tapi yang pasti begini, saya berpendapat bahwa ya kembali lagi kita hari ini selama beberapa bulan terakhir terlalu terfokus pada hal-hal kecil ya yang tidak penting. Mungkin penting tetapi tidak mendapatkan atensi, sekarang mendapatkan atensi yang berlebihan. Dari sejak pelantikan Pak Jokowi sampai hari ini kita harus kembali fokus ke slogan Pak Jokowi, yaitu kerja. Jangan lagi fokus energi kita dihabiskan oleh hal-hal lain ya, misalnya kemarin kasus Pak Budi Gunawan itu sangat menghabiskan, terlepas kita setuju tidaknya masalah itu, sangat menghabiskan energi yang terlalu besar, menghambat kinerja pemerintah, menghambat kinerja DPR ya. Dan hari ini pun ya hal-hal seperti ini menurut saya mungkin tidak perlu dibesar-besarkan ya. Lebih baik kita fokus ke hal-hal yang langsung memang nanti kalau tidak ya. dibesarkan artinya tahu-tahu gol begitu. Bisa juga kan tahu-tahu masyarakat tidak tahu gitu. Mungkin karena jadi besar karena masyarakat merasa ini nggak penting begitu kan. Jadi besar karena diumumkan oleh Setia Novanto di rapat paripurna DPR. Oke. Closing statement singkat saja. Gimana? Ya, kembali lagi menurut saya hari ini kita tidak ada urgensi untuk mendapatkan paspor diplomatik karena ada tidaknya paspor diplomatik tidak mempengaruhi kinerja anggota DPR ketika melakukan kunjungan ke luar negeri. Kalaupun ada paspor diplomatik diberikan khusus untuk yang melakukan tugas-tugas diplomasi dan harus punya aturan yang jelas. Oke. Ya, siap-siap dikomplain Pak Setia Novanto. Pak Ikrar, closing statement. Ya, buat saya kalaupun diberikan memang benar Bung Charles ya, itu memang harus dengan satu persyaratan khusus ya, yang penting ya. Tapi juga ada satu hal yang lebih penting ya, daripada kemudian ngomongin mengenai paspor diplomatik ya, itu Bung Charles itu udah mengunjungi konstituennya belum? Oh, udah. Kemudian bertanya pada mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi mengunjungi konstituen kan tidak perlu pakai paspor diplomatik kan? Tapi itu adalah satu bentuk betapa mereka juga diorangkan ya, dan mereka diwongke dan kemudian ditanya ya, kira-kira apa aspirasi mereka ya. Hanya dengan demikian kemudian perwakilan politik kita itu menjadi bermakna begitu. Oke, baik. Pak Ikrar terima kasih bersama kami, Pak Charles terima kasih. Kamsiako ya. Sampai ketemu lagi. Makasih.